Hai guys, apa kabar kalian semua? Udah lama ya nggak upload video ke channel ini. Kali ini cuman pengen berbagi sih tentang update kehidupan di Jepang ya. Jadi, puji Tuhan, bulan depan ini kontrak kerjaku yang pertama 3 tahun itu bakalan kelar. Bulan Juni tanggal 30. Gak terasa udah 3 tahun di Jepang guys. Dan what's next? Ini rencana selanjutnya apa gitu kan. Jadi aku kesini kan pakai visa Tokotegino. Nah maksimal untuk visa Tokotegino itu kan 5 tahun ya. Cuman kalau perusahaan kami yang dari Indonesia, kontrak kerja awal dengan perusahaan di sini itu kami dibikin 3 tahun dulu. Kalau kita mau baru diperpanjang ke tahun itu. Jadi sekitar beberapa minggu yang lalu ini aku sebenarnya udah dari lama ya punya rencana nggak akan lama di Jepang gitu. Awalnya cuma berpikir oke 3 tahun, tapi ternyata ada something dan dua thing yang terjadi, jadi di harus diperpanjang kontrak di sini gitu. Cuman dengan kondisi aku minta, jadi beberapa minggu lalu ini aku bilang ke orang dari perusahaan kami yang mediatornya, aku bilang aku pengen sodang, aku pengen konsul sama Kaisha yang di sini gitu, apakah mereka oke atau enggak dengan aku yang pengen perpanjang kontrak tapi dengan situasiku yang seperti ini. Jadi aku lagi minta izin untuk cuti 1 bulan. Jadi kontrak kan selesai bulan Juni tanggal 30. Nah lanjut kontrak yang baru kan diperpanjangnya setahun kan. Cuman aku minta ke mereka di dalam kontrak yang baru ini aku minta dibolehin cuti 1 bulan plus kan aku tuh lagi nanti kalau misalkan visa ke Amerika aku udah jadi ngikut suami, aku bilang ke mereka kalau misalkan visaku jadi, aku 2 bulan sebelum resign itu aku bakalan bilang ke Kaisha. Sebenarnya itu sesuai prosedur, itulah yang tertulis di kontrak kerja kami gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Jadi aku cuman pengen kasih tahu ke mereka situasiku gitu. Kalau misalkan mereka oke, mereka ngebolehin dengan dua kondisiku ini, berarti aku mau perpanjang kontraknya. Tapi kalau mereka bilang nggak bisa karena mereka nggak bisa ngerubah regulasi yang udah mereka buat di perusahaannya, aku oke gitu untuk stop di bulan 6 ini gitu. Nah berhubung di Kaisha kami tuh, kamilah orang asing yang pertama yang bekerja kan. Jadi mereka sebelum-sebelumnya tuh nggak punya kendala, mereka belum pernah dealing sama case yang kayak gini gitu. Jadi aku minta kalau mereka bisa kompromi dengan situasiku ya. Visa Tokuteginoku kan 3 tahun udah kelar, sisa 2 tahun kan. Nah aku minta perpanjang kontrakku setahun lagi, tapi dengan situasi aku mau minta izin cuti 1 bulan di dalam kontrak yang baru ini, plus aku minta dibolehin kalau misalkan visa Amerika aku udah jadi, aku mau resign dengan pemberitahuan 60 hari sebelumnya. Lalu kayak direktur kami tuh nggak direktur sih, dia kayak kepala kantor lah ya, dia bilang aduh agak berat ya, kalau bisa sih kalau perpanjang setahun ya kerja setahun gitu. Terus aku bilang iya tapi kondisiku nggak bisa, aku nggak bisa ngejanjiin harus kerja setahun karena aku kalau visa Amerika aku jadi berarti aku harus pergi. Terus pokoknya mereka kayak agak iya dan enggak gitu. Jadi mereka diskusi dulu sama
atasan-atasan. Jadi aku nunggu lah kan, aku nunggu kabar seminggu 2 minggu gak ada kabar. Lalu di beberapa hari yang lalu ini kan kebetulan aku ada kayak hangout sama orang-orang dari gereja. Terus mereka nanya, kamu tuh di Jepang sampai kapan? Terus aku cerita lah kondisiku sama kantor, kan aku lagi sodang ya. Terus mereka bilang, aduh sayang banget, kamu tuh harusnya nggak boleh gitu. Kamu kalau mau berhenti di Jepang itu, orang tuh biasanya lebih baik kasih tahu dadakan kalau mau berhenti. Misalkan nanti visa Amerika kamu udah jadi, 2 bulan sebelum kamu berhenti baru kamu bilang semuanya, kayak aku mau berhenti, aku mau pindah ke negara suamiku nanti gitu. Kalau orang Jepang tuh mereka sebenarnya nggak suka kayak misalkan kamu tuh kerja di sini tapi udah pengen pindah gitu. Mereka sebenarnya, pemikiran aku kan, aku lebih baik jujur ya dengan situasiku saat ini gitu. Mereka oke, aku lanjut ya aku lanjut, kalau enggak aku pulang gitu. Udah ada rencana juga di Indonesia mau ngapain gitu. Cuman aku mikirnya ya udah, aku kasih tahu mereka aja kondisi yang sebenarnya. Kalau mereka oke ya nggak apa-apa, tapi kalau mereka bilang nggak bisa ya udah juga gitu, nggak maksa gitu. Cuman teman-teman orang Jepangku ini bilang orang Jepang tuh, perusahaan Jepang tuh nggak fleksibel. Mereka tuh biasanya ya kalau di corporate yang biasanya tuh kayak misalkan kamu bilang aku nanti mau berhenti, mereka bisa aja bikin kamu berhenti lebih cepet daripada waktu yang kamu pengen gitu. Jadi kayak perlakuan mereka setelah itu bakalan beda katanya gitu. Cuman di Kaisha aku sekarang aku nggak ngerasa ada perbedaan apa-apa. Cuman aku jadi kimochi warui karena kayak aduh aku udah ngebebanin orang-orang ini gitu, kayak aku ngerasa aku udah nyusahin lah gitu. Padahal sebenarnya dengan aku kasih tahu ke mereka kondisi ini tuh, at least mereka tahu, dan aku nggak lagi berusaha menutupi apapun kan. Cuman saran dari teman-teman segerejaku ini, kamu mendingan tuh kasih taunya giri-giri gitu, kayak oke, kamu mau berhenti 2 bulan lagi, kamu kasih tanya sekarang gitu. Orang Jepang tuh lebih suka kayak gitu daripada kamu tuh jujur di awal gitu. Cuman ya udah terjadi, dan beberapa hari kemarin ini aku dapat kabar dari kepala kantor kami, dibilang mereka mempertimbangkan untuk mengokekan aku lanjut kontrak dengan kondisi yang aku udah ajukan tadi. Cuman itu belum final decision. Mereka lagi mau sodang lagi sama kayak direktur tertingginya rumah sakit klinik tempat kerja kami ini gitu. Jadi aku belum tahu keputusan yang benar-benar valid dari mereka tuh apa gitu. Jadi buat temen-temen ya, buat kalian yang kerja di Jepang, terkadang kejujuran itu bikin kalian gak enak. Karena ternyata orang Jepang lebih suka apa ya, mereka kan kebanyakan punya prinsip hidup, bukan prinsip sih ya, salah satu halnya mereka kan tatemae kan. Tatemae dalam artian kamu nggak ngerasa kayak gitu, tapi ya kamu actingnya kayak gitu gitu. Kan jahat kalau misalkan aku bilang oke, aku masih bisa kerja lama di sini, tapi sebenarnya aku tuh lagi nunggu visa Amerika aku jadi gitu. Dan awalnya tuh aku sebenarnya ragu untuk kasih tahu ini gitu. Awalnya aku tuh cuman mau minta izin untuk boleh diliburin 1 bulan, aku pengen cuti 1 bulan gitu. Tapi tunanganku bilang you better open up sama mereka tentang kondisi sebenarnya kan. Terus aku pikir oke lah gitu, cukup masuk akal. Cuman ternyata kondisinya jadi agak kikuk kayak gini sih sekarang. Nah begitulah upgrade kehidupan.
3 tahun di Jepang tuh bener-bener nggak lama guys, nggak terasa bener-bener ya. Struggle-strugglenya yang di awal tuh udah berlalu. Sekarang tuh kerjaan udah enak lah gitu. Apalagi kalau ini teman-temanku sebagian besar kan lagi persiapan untuk ambil ujian negara ya. Nanti bulan Januari tahun depan ini ujian Kokasike untuk Kaigo Fukushiki. Nah kalau mereka lulus, mereka bisa bawa keluarga mereka ke Jepang, mereka bisa stay permanen di Jepang gitu. Nah itu balik lagi ke rencana kalian masing-masing, jangka panjangnya kalian mau stay di Jepang atau kalian cuman pengen ngumpulin modal pulang ke Indonesia buka usaha gitu ya. Cuman itu yang pengen aku sharing kan, update kehidupan di Jepang, perbedaan budaya, dan orang lebih reserve di sini. Jadi kayak kalau di negara misalkan di Amerika kan mereka kayak be open aja gitu, kayak lu mau resign ya udah lu bilang, terus terang aja kan alasannya apa lu mau resign gitu contohnya kan. Kalau di Jepang tuh you have to make it polite as possible. Jadi orang di sini kalau misalkan kesel sama Kaisha gajinya kecil lu mau resign, lu nggak bisa ngomong alasan sebenarnya gitu. You have to make it as sweet as possible. Jadi kayak kesannya lu meninggalkan tempat kerja itu bukan kesan negatif, tapi harus something positif. Dan ya cukup apa ya, cukup menambah pengetahuan sih ya kan, biar kalian juga yang sedang kerja di Jepang atau yang akan bekerja di Jepang, dan kalau kalian tuh sedang mikir-mikir nanti kalau aku udah nggak betah di satu kali aku mau pindah apa yang harus aku bilang gitu, itu prosesnya nggak mudah, cuman possible, cuman yang nggak mudah. Jadi itu aja yang kalian harus aware. Sekian upgrade kehidupan guys, semangat kerja ya, semangat nabung, jangan foya-foya. 3 tahun di Jepang tuh nggak lama.